Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya Destriana Rifandi. Pada presentasi perkuliahan Instructional Design kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi Gerlach and Ellie Model. Model pembelajaran Gerlach dan Ellie. Model pembelajaran Gerlach dan Ellie merupakan suatu metode perencanaan pengajaran yang sistematis. Model ini menjadi suatu garis pedoman atau suatu peta perjalanan pembelajaran dan dapat digunakan sebagai checklist dalam membuat sebuah rencana kegiatan pembelajaran. Karena dalam model ini diperlihatkan keseluruhan proses belajar. Model ini memperlihatkan hubungan antara elemen yang satu dengan yang lainnya serta menyajikan suatu pola urutan yang dapat dikembangkan ke dalam suatu rencana untuk kegiatan pembelajaran. Gerlach dan Ellie mendesain sebuah model pembelajaran yang cocok digunakan untuk segala kalangan, termasuk untuk pendidikan tinggi, karena di dalamnya terdapat penentuan strategi yang cocok digunakan oleh peserta didik dalam menerima materi yang akan disampaikan. Di samping itu, model Gerlach dan Ellie menetapkan pemakaian produk teknologi pendidikan sebagai media dalam penyampaian materi. Berikut ini merupakan model pembelajaran Gerlach dan Ellie. Diawali dengan merumuskan tujuan pembelajaran dan menentukan isi materi, kemudian melakukan penilaian kemampuan awal peserta didik, kemudian menentukan strategi, melakukan pengelompokan belajar, melakukan pembagian waktu, menentukan ruangan, dan memilih media. Setelah itu, diakhiri dengan evaluasi hasil dan menganalisis umpan balik. Setelah melakukan evaluasi hasil dan menganalisis umpan balik, maka kembali lagi kepada merumuskan tujuan pembelajaran dan menentukan isi materi. Dan berikut ini merupakan penjabaran dari bagan model pembelajaran Gerlach dan Ellie yang sudah disampaikan pada slide sebelumnya. Merumuskan tujuan pembelajaran, specification of objective. Tujuan pembelajaran merupakan suatu target yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran, kita merumuskan kemampuan apa yang harus dimiliki oleh peserta didik, sehingga setelah selesai, peserta didik dapat memiliki kemampuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan harus bersifat jelas, tidak abstrak dan tidak terlalu luas juga, agar mudah diukur dan dinilai. Menentukan isi materi, specification of content. Isi materi berbeda-beda menurut bidang studi, sekolah tingkatan, dan kelasnya. Namun, isi materi harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, apa yang akan diajarkan pada peserta didik hendaknya dipilih pokok bahasan yang lebih spesifik. Assessment of entering behaviors, penilaian kemampuan awal peserta didik. Kemampuan awal peserta didik ditentukan dengan memberikan tes awal. Pengetahuan tentang kemampuan awal peserta didik ini penting bagi pendidik agar dapat memberikan porsi pelajaran yang tepat, tidak terlalu suka dan tidak terlalu mudah. Pengetahuan tentang kemampuan awal juga berguna untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Misalkan, apakah perlu dipersiapkan pembelajaran atau penggunaan metode tertentu. Pengumpulan data peserta didik dapat dilakukan dengan dua cara. Satu dengan cara pretest. Cara ini dilakukan untuk mengetahui student achievement, yaitu apa yang sudah diketahui dan apa yang belum diketahui tentang rencana pokok bahasan yang akan dianjurkan. Determination of strategy, menentukan strategi. Strategi pembelajaran merupakan pendekatan yang dipakai pendidik dalam memilih sumber-sumber dan menentukan tugas dan peranan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam tahap ini, pengajar harus menentukan cara untuk dapat mencapai tujuan instruksional dengan sebaik-baiknya. Menurut Gerlach dan Ellie, ada dua macam pendekatan, yaitu satu bentuk expository, yang lazim dipergunakan dalam kuliah-kuliah tradisional. Biasanya lebih bersifat komunikasi satu arah. Pada expository, pengajaran lebih besar peranannya. Biasanya, pendidik berdiri di depan kelas dan menerangkan dengan metode ceramah. Peserta didik diharapkan bisa memproses informasi dari ceramah pendidik di depan kelas. Pendekatan yang kedua adalah bentuk inquiry, lebih mengutamakan partisipasi peserta didik dalam proses belajar mengajar. Pengajar hanya menampilkan demonstrasi. Setiap peserta didik dianjurkan untuk mengajukan hipotesis sebanyak-banyaknya serta pertanyaan kepada pendidik. Dengan cara seperti ini, diharapkan peserta didik dapat menemukan jawabannya sendiri. Pengelompokan belajar, organization of group. Setelah menentukan strategi, pengajar harus mulai merencanakan bagaimana kelompok belajar akan diatur.
Pendekatan yang menghendaki kegiatan belajar secara mandiri dan bebas, independent study, memerlukan pengorganisasian yang tentu berbeda dengan pendekatan yang memerlukan banyak diskusi dan partisipasi aktif peserta didik. Beberapa pengelompokan siswa diantaranya dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. 1. Berdasarkan dengan jumlah siswa. 2. Pengelompokan campuran. 3. Gabungan beberapa kelas. 4. Sekolah dalam sekolah. Dan 5. Taman kependidikan. Allocation of time, pembagian waktu. Pemilihan strategi dan teknik untuk ukuran kelompok yang berbeda-beda, maka mau tidak mau memaksa pengajar memikirkan penggunaan waktu. Apakah sebagian besar waktunya dialokasikan untuk presentasi, untuk praktek laboratorium, atau untuk diskusi? Rencana penggunaan waktu akan berbeda berdasarkan pokok permasalahannya, tujuan-tujuan yang dirumuskan, ruangan yang tersedia, pola-pola administrasi, serta abilitas dan minat-minat para peserta didik. Allocation of space, menentukan ruangan. Alokasi ruang ditentukan dengan menjawab apakah tujuan belajar dapat dipakai secara lebih efektif dengan belajar secara mandiri dan bebas, berinteraksi antar peserta didik, atau mendengarkan penjelasan dan bertatap muka dengan pendidik. Ada 3 alternatif ruang belajar agar proses belajar mengajar dapat terkondisikan, yaitu 1. Ruangan-ruangan kelompok besar, 2. Ruangan-ruangan kelompok kecil, 3. Ruang untuk belajar mandiri. Memilih media, allocation of resources. Pemilihan media ditentukan menurut tanggapan peserta didik yang disepakati, sehingga fungsinya tidak hanya sebagai stimulus rangsangan belajar peserta didik semata. Gerlach dan Ellie membagi media sebagai sumber belajar ini ke dalam 5 kategori, yaitu 1. Manusia dan benda nyata, 2. Media visual proyeksi, 3. Media audio, 4. Media cetak, dan 5. Media display. Dan selanjutnya adalah evaluasi hasil belajar. Hakikat belajar adalah adanya perubahan tingkah laku pada akhir kegiatan pembelajaran. Pengembangan instruksional dapat dikatakan berhasil atau tidak setelah tingkah laku akhir belajar tersebut dievaluasi. Instrumen evaluasi dikembangkan atas dasar rumusan tujuan dan harus dapat mengukur keberhasilan siswa serta benar dan objektif. Evaluasi dalam proses belajar mengajar sebenarnya bukan hanya peserta didik saja, tetapi justru sistem pembelajarannya juga. Oleh karena itu, dalam proses belajar mengajar, terdapat rangkaian tes yang harus dimulai dari tes awal atau entering behavior untuk mengetahui mutu atau isi pelajaran apa yang sudah diketahui oleh peserta didik dan apa yang belum terhadap rencana pembelajaran yang akan diajarkan. Entering behavior untuk mengukur kemampuan peserta didik dan mengelompokkannya ke dalam beberapa kelompok seperti kelompok kemampuan yang kurang, sedang, dan pandai. Dan yang terakhir adalah analysis of feedback, menganalisis umpan balik. Umpan balik merupakan tahap terakhir dari pengembangan sistem instruksional ini. Data umpan balik yang diperoleh dari evaluasi, tes observasi maupun tanggapan-tanggapan tentang usaha-usaha instruksional ini menentukan apakah sistem, metode maupun media yang dipakai dalam kegiatan instruksional ini sudah sesuai untuk tujuan yang ingin dicapai atau masih perlu disempurnakan. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan kelebihan model pembelajaran Gerlach dan Ellie. 1. Cocok digunakan untuk semua kalangan. 2. Pelaksanaan pembelajaran berlangsung secara sistematis. 3. Pemahaman materi lebih mudah. 4. Sangat teliti dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Dan 5. Meningkatkan minat peserta didik dalam belajar. Jika tadi saya menyampaikan kelebihan dari model pembelajaran Gerlach dan Ellie, maka sekarang saya ingin menyampaikan kekurangan dari model pembelajaran Gerlach dan Ellie. 1. Membutuhkan waktu yang lebih lama apabila penataan ruang belum terkondisikan dengan baik. 2. Terlalu panjangnya prosedur perencanaan desain pembelajaran. Dan 3. Tidak adanya tahapan pengenalan karakteristik peserta didik. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai Gerlach and Ellie model. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang lainnya. Dan juga saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dari teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.